kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dan para sahabat sehingga kita dapat menikmati keindahan Islam pada sekarang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang berbahagia, kami selaku panitia dan penyelenggara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, ada beberapa agenda yang akan kita ikuti bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Yang kedua akan dilanjutkan penyampaian beberapa informasi oleh DKM. Selanjutnya sholat Idul Fitri dan ceramah oleh Imam Ustadz Nasrullah dan Khotib Ustadz Suparjo Sulaiman. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Baiklah, kita langsung saja meranjak ke acara pertama, yaitu penyampaian beberapa informasi oleh DKM Masjid Al-Mujahidin. Kepada Bapak Ade Iman Ilyas, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi hlul sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara dan kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang selalu insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada kata yang lebih pantas untuk disampaikan dan diucapkan selain rasa syukur atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, umur yang panjang, rasa ukhuwah Islamiyah serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Dengan izinnya, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di lapangan masjid kita tercinta dalam suasana penuh kebahagiaan dan bersuka cita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita laksanakan bersama-sama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, makhluk Allah terbaik, suri tauladan dan contoh bagi seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita semua dapat mendapat syafaatnya kelak di hari akhirat. Jamaah sholat Fitri, sholat Idul Fitri yang berbahagia, izinkan kami mewakili DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin menyampaikan beberapa informasi yang terkait hal kemasjidan yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun belakang. Di bulan September lalu kami mengaktifkan kembali donasi kartu kuning yang alhamdulillah saat ini donaturnya lebih dari 60 orang. Dana kartu kuning ini sepenuhnya kami gunakan sebagai pemasukan untuk dana operasional masjid dan peribadatan. Kami mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk berpartisipasi aktif untuk memakmurkan masjid kita melalui donatur kartu kuning ini. Pada bulan Oktober tahun lalu kami memulai ikhtiar bersama kami untuk merenovasi bagian interior Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah
Ikhtiar bersama ini disambut dengan antusias oleh jamaah untuk ikut berdonasi hingga alhamdulillah terkumpul dana sebesar 140 juta 545.000 rupiah yang digunakan untuk melakukan renovasi interior masjid kita yang sama-sama kita cintai ini, yang alhamdulillah pengerjaannya selesai persis sebelum bulan Ramadan dengan semata-mata untuk memberikan kenyamanan jemaah untuk beribadah di masjid ini. Kami hanya bisa mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada seluruh pihak donatur yang telah membantu melalui doa, saran, dan mendonasikan sebagian rezekinya untuk membangun rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berlipat pahala dan kebaikan, serta bisa menjadi pahala jariah untuk bekal di akhirat kelak. Selama Ramadan lalu ada beberapa kegiatan yang diadakan di Masjid Al-Mujahidin. Di antaranya kegiatan yang diadakan oleh remaja Islam Masjid Al-Mujahidin, di antaranya adalah acara tawakuf oleh anak-anak TPQ Masjid Al-Mujahidin, kajian ruqyah syariah, serta pesantren kilat dan lomba anak soleh yang diikuti oleh anak-anak di lingkungan RW 03. Lalu ada kegiatan itikaf di 10 malam terakhir. Selain itu, selama bulan Ramadan yang lalu, Masjid Al-Mujahidin telah menerima infak dan sodako dari Bapak Ibu sekalian dengan jumlah total sebesar 19.975.000 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak dan sodako yang diberikan. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat dan berlipat kelak. Kami panitia zakat, infak, dan sodako bersama di lingkungan RW 03, baik di Masjid Al-Mujahidin maupun Masjid Al-Raqam, telah menyalurkan zakat dari Bapak Ibu warga RW 03 dan sekitarnya sejumlah uang sebesar 49.830.000 rupiah berupa beras 671,3 liter dan fidyah 5.745.000 rupiah kepada mustahik di lingkungan RW 03 mulai dari RT 1 hingga RT 13. Zakat yang telah disalurkan kepada 185 kakak dan 405 jiwa, dengan masing-masing menerima uang sebesar Rp120.000 dan beras sebanyak 3 liter. Semoga zakat yang dikeluarkan dapat menjadi pembersih harta dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Januari lalu pun kami DKM Masjid Al-Mujahidin yang dimotori oleh seksi sosial kemasyarakatan juga telah memulai dan mengaktifkan kembali paguyuban sosial Masjid Al-Mujahidin melalui keanggotaan kartu hijau yang jumlah keanggotaannya sampai saat ini lebih dari 100 orang. Bagi Bapak Ibu jamaah yang berminat dalam program kartu hijau dan kartu kuning bisa menghubungi langsung DKM Masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan atas nama DKM Masjid Al-Mujahidin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada banyak kekurangan dalam melayani jemaah dalam hal peribadatan. Mohon maaf jika ada khilaf dan kekeliruan. Akhirul kalam, izinan kami seluruh pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan beberapa informasi oleh DKM. Saya ucapkan sekali lagi semoga amal ibadah seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita langsung beranjak ke acara inti pada hari ini, yaitu sholat Idul Fitri yang akan diimami oleh Ustaz Nasrullah. Kepada Bapak, Bapak dan Ibu dimohon untuk mengkondisikan alat komunikasinya
mohon untuk diubah ke mode silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya sholat Idul Fitri. Saya ingin mengingatkan kembali terkait kegiatan sholat Idul Fitri, hafiat sholat Idul Fitri, yaitu rakaat pertama terdiri dari 7 takbir, rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Di sela-sela bacaan takbir tersebut dianjurkan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dalam memandu acara ini. Semoga kita semua kembali dalam keadaan fitrah dan mendapatkan keberkahan di hari yang suci ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة العيد يتبكم الله استووا diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazullah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lepasnya lisan kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian semua hendak menghitung-hitung nikmat kami, takkan bisa kalian mampu menghitungnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah tidak meminta kita, Allah tidak memerintahkan kita menghitung banyak yang telah diberikan nikmatnya kepada kita. Namun Allah hanya meminta kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap syukur itu akan kembali kebaikannya kepada kita semua. Salawat teriring salam, salam rindu, salam sayang, sama-sama kita sampaikan kepada manusia agung junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada seluruh umatnya yang istiqamah dalam menapaki sunnah-sunnah beliau. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sore tatkala azan maghrib berkumandang,
telah selesailah Ramadan. Takbir mulai bergema. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian, dan agungkanlah asma Allah atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Takbir kemarin menandakan berakhirnya Ramadan. Kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam setiap kita. Tatkala takbir pertama berkumandang, setiap orang-orang yang beriman bergetar hatinya, Pak. Bergetar hatinya, Bu. Menetes air matanya. Ada dua sebab. Dia sedih karena Ramadan telah meninggalkannya. Bulan yang begitu banyak akan keberkahan, rahmat, ampunan Allah telah meninggalkannya. Pun dia bergembira pada saat itu karena telah menyelesaikan Ramadan dan berharap kepada Allah akan janjinya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini di hari raya ini, kita semua yang insya Allah kemarin berhasil melaksanakan ibadah Ramadan, saum dengan sempurna selama 1 bulan penuh, maka pantas kita sekarang menjadi orang-orang yang bergembira. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, li sha'imin farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, tatkala menyelesaikan Ramadan, kita kembali berbuka, kita melaksanakan Idul Fitri seperti sekarang ini, kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kewajiban saum telah selesai. Dan yang kedua, yaitu kebahagiaan kita nanti di yaumil qiyamah, tatkala kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah nanti di yaumil qiyamah, tatkala semua manusia telah melewati sirat, orang-orang yang beriman akan sampai di depan pintu gerbang surga, namun belum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di depan pintu surga itulah ada satu tempat yang namanya pintar. Di tempat itulah dilaksanakan yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setiap makhluk akan membalas atas perbuatan terhadap makhluk yang lainnya. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan, bahkan sampai dengan hewan yang bertanduk, dia pun akan dituntut balas kepada hewan yang tidak bertanduk. Kenapa dia ditanduk? Apalagi kita pada saat itu, hadirin sekalian. Berapa banyak manusia yang pada saat itu menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, nanti di yaumil qiyamah akan banyak umatku yang akan datang membawa banyaknya pahala salat mereka, membawa pahala sedekah mereka, membawa pahala haji dan umrah mereka yang bisa sebesar dengan gunung Tihama. Namun tatkala dia menzalimi orang lain, disitulah orang-orang akan menuntut balas kepadanya. Maka tatkala orang menuntutnya, maka kebaikan dia itu akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Tatkala ternyata yang dizalimi itu masih belum bisa menyelesaikannya,
maka dosa dari orang yang terzalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Bangkrut kita, Bu. Banyaknya pahala yang kita bawa, pahala sholat kita, puasa haji kita, puasa sedekah kita bawa, bisa bangkrut. Tapi ada satu amalan, Pak, yang dia tidak bisa diambil oleh orang yang lain, yaitu puasa siam, puasa puasa, pahala puasa, Bu. Puasa Ramadan nggak bisa diambil alih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibn Adam lahu," setiap amal anak Adam baginya, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajibih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kerugian bagi kita semua jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang kemarin di bulan Ramadan 1 bulan mereka berbuka tanpa uzur syar'i. Rugi bagi mereka. Dan dengan apalagi nanti kita menghadap Allah, jika alat senjata pamungkas kita telah kita lalaikan, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati kemarin Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan Ramadan bagi kita sebagai satu bulan, sebagai sarana bagi kita untuk membentuk pribadi kita agar menjadi pribadi orang-orang yang mulia. Allah berfirman, "Inna akramakum innallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Ramadan membentuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian di bulan Ramadan sebagai puasa wajib bagi kalian, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, 1 bulan Ramadan telah membina kita. Ramadan telah melatih kita dengan segala aktivitasnya, dengan segala kebaikan-kebaikannya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita menjadi orang-orang yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat alaihimul maskanah." Duribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan senantiasa meliputi kalian semua kehinaan dan kemalangan, kecuali jika kalian mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan mampu menjaga hubungan baik sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, Ramadan dengan segala pernak-perniknya, dengan segala begitu manisnya, setiap amal-amal kebaikan kita berlipat pahala di sisi Allah. Setiap kebaikan kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia dan agungnya Ramadan. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua membentuk kepada kita menjadi hamba-hamba yang saleh, baik kepada Allah secara hablum minallah. Pun di dalam Ramadan juga Rasul mengajarkan kepada kita agar senantiasa ada kebaikan antar sesama kita. Maka di bulan Ramadanlah hati-hati kita begitu menyatu. Allah lembutkan jiwa-jiwa kita.
sehingga hampir tidak ada yang namanya keributan dalam rumah tangga bapak dan ibu. Kita bisa melaksanakan selama 1 bulan sahur bersama, kita bisa melaksanakan buka bersama, kita bisa menahan amarah kita bersama-sama, sehingga rumah tangga menjadi tenang dan tentram. Kita mulai ada saling berbagi dengan sesama kita, dengan tetangga kita dan saudara kita, hingga tumbuh rasa sayang di antara kita. Karena apa? Ramadan telah membina kita dan Allah melembutkan hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan berpegang teguhlah kalian atas tali-tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah tatkala ketika itu kalian hampir bermusuh-musuhan karena dendam di dalam hati kita, karena syahwat di dalam dada kita, karena penyakit di dalam kalbu kita. Tapi dengan Ramadan Allah lunakkan hati kita. Dengan Ramadan Allah bersihkan hati kita. Dengan Ramadan Allah bersihkan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang penuh dengan kekerabatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, dalam kita berbuat baik kepada sesama, jangan sampai kita salah langkah. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita. Allah telah memberikan kepada kita, kepada siapa prioritas-prioritas yang harus kita utamakan dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub wa sahibi bil zambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan berbuat baiklah kalian kepada kerabat-kerabat kalian. Wabidzil qurba, kerabat-kerabat baik di sini, yaitu kerabat-kerabat yang senasab dengan kita, bapak dan ibu, yang senasab, yang dengan satu garis keturunan dengan kita, maka kita berbuat baik dengan mereka. Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada tetangga-tetangga dekat, dan kepada tetangga-tetangga jauh. Kemudian berbuat baiklah kita kepada teman-teman sejawat kita, teman-teman sekomunitas kita, teman-teman seprofesi kita, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba sahaya kita. Itulah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Yang pertama kepada kedua orang tua kita. Bapak dan ibu yang rahmati Allah, tidak bisa tidak kita pungkiri bahwa di dalam tubuh kita ini mengalir darah kedua orang tua kita, mengalir dari mereka air susu ibu kita. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Kalau kita sekarang sudah menjadi orang yang berhasil seperti ini, entah itu pendidikan kita, entah itu jabatan kita, tidak lepas karena orang tua kita yang telah mendidik kita. Maka wajib bagi kita senantiasa menjaga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ketahuilah, berhati-hatilah. Dan salah satu puasa yang tidak diterima amalnya, yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka berhati-hatilah Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Kemudian kepada kerabat-kerabat kita, anak kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, ponakan kita, mereka itu adalah keluarga-keluarga dekat kita. Jaga kekerabatan kita dengan mereka dengan sebaik-baiknya.
Karena kalau seandainya kita punya masalah, kemana kita akan lari, Bu? Apakah teman sejawat kita bisa membantu kita? Belum tentu. Kita akan pulang tetap kepada keluarga kita, karena keluarga lah tempat terindah bagi kita. Mereka akan menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Maka jagalah berbuat baik dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kepada dengan anak-anak yatim, fakir miskin dan tetangga-tetangga dekat. Lalu bagaimana cara kita menjaga silaturahim dengan kita? Rasulullah telah menjelaskan kepada kita ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tazaur. Apa itu tazaur? Saling kunjung mengunjungi. Bapak, Ibu yang rahmati Allah, orang tua kita senantiasa berharap jika anaknya akan pulang. Kalau anak itu pergi merantau, kalau anak itu mungkin tinggal berpisah rumah, dia setiap hari akan mengharapkan ada anak yang pulang. Maka senantiasa kita kunjungi orang tua kita. Jangan biarkan mereka menangis menunggu kita. Dan kita bersyukur ada budaya yang terbaik di masyarakat kita, yaitu budaya pulang mudik, untuk kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Di dalam hadis salah satu rasulnya, hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus seorang malaikat kepada seorang hamba yang hendak dia berkunjung kepada kerabatnya. Malaikat itu berwujud kepada manusia di tengah jalan, dicegat, Pak. Lalu ditanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, hendak kemana engkau?" "Aku hendak mengunjungi saudaraku, aku hendak mengunjungi kerabatku, aku hendak mengunjungi kedua orang tuaku yang berada di negeri sana, di kampung sana." "Apakah ada keperluan lain? Apakah karena dunia engkau mengunjungi mereka? Apakah karena harta, warisan dan sebagainya?" Orang terus mengatakan, "Tidak. Aku mengunjungi mereka karena aku sayang kepada mereka. Aku datang mengunjungi mereka karena aku mencintai mereka." Masya Allah. Kemudian orang itu berlalu. Maka Allah mencatat bahwa orang tersebut karena mencintai keluarganya dan saudaranya, Allah tetapkan dia sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita sudah mengunjungi kerabat kita, gembirakanlah mereka dengan sedikit oleh-oleh yang kita punya. Kegembiraan bagi mereka bukan besar dan banyaknya oleh-oleh yang dibawa, tapi rasa terima kasih kita kepada mereka, rasa sayang kita kepada mereka. Maka kita bawa itu yang namanya oleh-oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu." Saling memberilah kalian, maka Allah akan saling membuat kalian saling mencintai. Hadirin rahimakumullah. Di dalam satu kitab, di dalam kitab Qami'ut Tubyan yang diterjemahkan dengan 77 pintu akidah, di sana disebutkan satu kisah. Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang penuh sedih, muram, durja, datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah berbuat maksiat ya Rasulullah. Aku takut Allah nggak akan mengampuniku ya Rasulullah." Rasul sebagai makhluk yang agung bertanya, "Wahai saudaraku, dosa apa yang membuat engkau sampai engkau begitu merana? Sang pemuda ini, sang anak ini, sang orang ini, laki-laki ini, dia tidak menjawab, Bu. Enggak menjawab, Pak. Dia hanya menangis karena dia malu.
Rasul sebagai manusia terbesit juga rasa jengkelnya Pak Rasul. Engkau berbuat maksiat di hadapan Allah tidak malu, namun di hadapanku tatkala aku tanya engkau begitu malu. Pergilah engkau dariku. Orang itu menangis meninggalkan. Tak lama kemudian Jibril datang turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau usir orang itu ya Rasulullah? Tidakkah engkau tahu ya Rasulullah bahwa orang itu mempunyai seorang anak, dan dia setiap safar, setiap mengadakan perjalanan, setiap pulang dia membawa sebuah oleh-oleh buat anaknya. Anaknya senang atas setiap oleh-oleh yang diberikan oleh ayahnya, walaupun mungkin hanya sepotong roti. Ya Rasulullah, ketahuilah, karena kegembiraan anaknya itulah Allah menjadikan ia terbebas dari sisanya. Allah mengampuni dosanya. Itulah yang disebut dengan kafaratuz dzunub. Allah membebaskan, menghapuskan dosa-dosa kita karena kebaikan yang kita berikan, walaupun kepada anak kita sendiri, walaupun hanya mungkin sepotong roti. Apatah lagi di bulan ini, di bulan yang penuh kegembiraan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan rezeki. Maka tidak salah jika seandainya kita saling membagi kepada kerabat-kerabat kita, entah itu anak-anak, entah itu keluarga kita, walaupun mungkin sebesar 2.000, 5.000, buat menyenangkan mereka. Karena kita merasakan inilah kegembiraan, inilah hari raya kita, inilah hari raya kaum muslimin yang memang kita benar-benar bergembira pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jagalah silaturahim dengan sebaik-baiknya. Mulailah dari yang kecil-kecil dengan saling mengunjungi, saling memberi, hingga akhirnya kita bisa saling ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu bil birri wa la ta'awanu bil ismi wal udwan." Dan berbuat baiklah kalian dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Jadi di waktu yang dengan penuh kebahagiaan ini adalah waktu yang Allah lembutkan kita untuk kita saling bisa berempati kepada saudara-saudara kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang salah secara pribadi, tapi harus dengan aplikasi kita menjadi orang-orang yang muslihun, yaitu memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, baik dalam kita berinteraksi dengan keluarga kita maupun tetangga-tetangga kita, ataupun dengan sejawat-sejawat kita. Berbuat baiklah dia, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, dan tanamkan rasa saling di antara kita, saling memberi agar kita saling mencintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita di ujung daripada khutbah ini. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Sungguh jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi ya Allah.
Allahumma rabbul atik atik riqabana wa riqa abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama-nama kami ya Allah. Hapuskanlah nama bapak-bapak kami ya Allah. Hapuskanlah nama ibu-ibu kami ya Allah. Hapuskanlah nama pasangan-pasangan kami, anak-anak kami dan keturunan kami dari orang-orang yang terdapat di dalam neraka ya Allah. Hapuskan nama kami ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal adabil akhirah. Allahumma anjil muslimina fi Filistin khassah wa min anha'i buldatil muslimina 'amah wasdid Allahumma wad'ataka ala a'da'il muslimin wa shaddid syam'ahum wa farid jam'ahum wa damirhum tadmira. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina ya Allah secara umum dan di negeri-negeri muslim secara umumnya ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah, cerai-beraikanlah kesurkatan musuh-musuh Islam ya Allah dengan perpecahan yang sebenar-benarnya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk yang benar itu benar dan mudahkanlah bagi kami ya Allah dalam melaksanakan kebenaran itu, dan berilah kepada kami petunjuk yang salah itu salah ya Allah, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya itu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم لا تعدى لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.